Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Firmansyah dengan NIM 42121010112 dari kelas Mekatronika 5A pagi. Dalam video ini, tujuannya yaitu untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Machine Vision. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program dari Vision ini yang telah saya buat sebelumnya. Oke, di sini saya telah menunjukkan hasil program saya. Nah, program ini bertujuan untuk membuat suatu model classifier untuk memprediksi gambar tulisan tangan. Jadi, outputnya ini kita harus memprediksi angka dari tulisan tangan tersebut. Misalnya gambar yang muncul itu angka 8, maka model yang kita buat tuh harus memprediksi bahwa itu adalah angka 8. Mungkin itu tujuan dari program ini. Nah, kemudian uh, kita menggunakan metode Hawk untuk mengekstrak fitur-fitur dari gambar, kemudian menggunakan SVM untuk mengenali image-image yang dideteksi berdasarkan fitur-fitur yang telah diekstrak. Oke, di sini saya sudah menggunakan beberapa library dan untuk melot suatu dataset dari dataset MNIST itu yang sebelumnya saya sudah download. Nah, kita menggunakan library MLExtend. Nah, library ini akan melot file dari dataset MNIST karena file dari dataset MNIST itu berupa binary, bukan suatu gambar. Nah, selanjutnya ini saya mencoba melot suatu gambar yang akan di training dan juga label yang training di dalam label image strand dan juga label strand. Nah, menggunakan local mnist. Set image agar sesuai dengan tempat file yang disimpan. Nah, begitu juga untuk image dan label yang akan saya simpan dalam variabel tmgts dan juga label test. Disesuaikan dengan tempat filenya. Nah, setelah itu kita akan mencoba menampilkan gambar dari dataset ini setelah di load menggunakan fungsi load local mnist. Sebelum kita menampilkan gambar dari dataset mnist, nah kita perlu mereset gambar tersebut. Nah, karena hasil dari load file itu berupa array satu dimensi, sehingga kita perlu mengubahnya dalam bentuk matriks 28x28 agar memudahkan kita. Kemudian format yang akan ditampilkan itu berupa grayscale. Nah, saya coba akan merunning dari awal dari library-nya. Nah, ini berhasil. Kemudian untuk label image trend dan label berhasil. Kemudian untuk file testing berhasil. Nah, setelah itu ini saya sudah coba menampilkannya. Mari coba mencoba yang lain. Misalnya 64. Apa yang keluar? Nah, ini adalah hasil gambar dari array 64. Seperti ini menunjukkan angka 4. Nah, setelah itu mari kita coba untuk menguji label dari gambar tersebut. Apakah sesuai? Misalnya 64, maka di sini juga 64. Nah, labelnya menunjukkan angka 4, maka sesuai. Oke, selanjutnya adalah tahap mengekstraksi fitur-fitur dari gambar menggunakan fungsi pop. Oke, sebelum kita mengekstraksi fitur-fitur gambarnya, kita perlu mereset gambar trainingnya dari dataset MNIST untuk memudahkan. Reset ini akan mengubah gambar dari array satu dimensi menjadi matriks 28x28. Oke, mari kita ini run. Lalu kita akan menampilkan bagaimana hasil dari riset tersebut. Di sini saya sudah menunjukkan hasil risetnya. Mari kita coba run lagi. Nah, ini adalah hasil risetnya. Oke, selanjutnya adalah proses dari mengekstraksi dari gambar tersebut menggunakan fungsi hook. Nah, di sini terdapat fungsi hooknya. Kita menggunakan parameter-parameter default berdasarkan pattern dari hook. Di sini kita menggunakan orientation atau jumlah bins atau kelas yang defaultnya itu 9. Kemudian ada pixel per cell yang defaultnya itu horizontal maupun vertikal itu 8 pixel per cell. Kemudian cell per blocknya itu baik horizontal dan vertikal adalah 2 horizontal dan 2 vertikal. Kemudian untuk menampilkan gambar dari feature yaitu di set visualize itu menjadi true. Jadi dataset MNIST itu akan diekstraksi satu-satu menggunakan fungsi loop ini. Lalu nantinya hasil ekstraksi itu disimpan dalam variabel feature dan juga nanti akan menghasilkan gambar juga. Nah, setelah itu mari kita coba proses ekstraksinya, mari kita run. Oke, di sini saya sudah berhasil run dengan waktu sekitar 1 menit. Nah, nggak sudah saya bilang tadi karena di trainingnya itu satu persatu menggunakan fungsi loop ya. Kemudian mari kita coba menampilkan isi dari variable feature-nya. Berikut ini
sudah saya juga tampilkan. Mari kita run sekali lagi. Nah, ini adalah hasil dari fiturnya. Fitur yang berisi dari array satu dimensi. Nah, kemudian mari kita coba tampilkan dari fitur, tampilkan total dari setnya. Nah, itu sekitar 144. Nah, begitu pula kita juga melakukan ekstraksi gambar dari gambar di data MNIST yang untuk dites. Nah, karena data dari image test ini lebih sedikit, maka proses ekstraksinya akan lebih singkat. Nah, sudah selesai dengan waktu lebih cepat dibandingkan image train tadi. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode SVM untuk mengenali gambar-gambar dari dataset MNIST. Kemudian juga kita mencoba prediksi gambar yang dihasilkan dari dataset MNIST. Apakah model classifier kita itu dapat memprediksi gambar yang dihasilkan dari dataset MNIST tersebut. Setelah proses ekstraksi feature menggunakan metode Hawk, selanjutnya kita akan melakukan proses training untuk memprediksi dataset menggunakan SVM. Di sini saya sudah melakukan running program. Nah, ini yang di train itu adalah Hawk train atau image train yang sudah dihawkkan dan juga label train. Nah, kemudian jika sudah di training, selanjutnya kita melakukan proses prediksi dengan memanggil objek CLF dan memanggil fungsi predict dengan parameter atau inputnya itu Hawk test. Hawk test ini berisi matriks of feature. Nah, prediksi ini uh, dilakukan secara keseluruhan atau data set diprediksi secara keseluruhan. Nah, ini sudah juga saya running dan uh, hasilnya kita akan lihat. Nah, berdasarkan data prediksi kita lihat data yang diprediksi itu adalah 10.000. Nah, selanjutnya kita akan menguji model classifier yang sudah kita buat dengan mengambil salah satu data random dari dataset image test. Nah, uh, di sini sebelum ditampilkan kita juga harus riset terlebih dahulu ke matriks 28x28 dengan formatnya juga grayscale. Kemudian kita ambil dataset itu pada image test itu pada array 200. Nah, data ini adalah image yang dihasilkan. Ini mungkin terbaca 3. Nah, lalu kita bisa lihat uji prediksi kita, modul classifier yang sudah kita prediksi. Di sini sudah saya buat hasil prediksinya bagaimana. Di sini array 200 dan hasilnya bisa kita lihat hasil prediksi kita ada 3 juga. Mari kita coba menggunakan data yang lain. 98 misalnya kita pilih. Coba. Nah, di sini kan tertulis 6 ya. Bagaimana dengan hasil prediksi modelnya? Nah, ini juga tertulis 6. Selanjutnya kita akan menguji classifier yang telah saya buat menggunakan evaluation matrix. Nah, evaluation matrix yang digunakan adalah convention matrix, lalu juga nantinya menampilkan presisi dan akurasi. Nah, untuk menghitung convention matrix, saya menggunakan suatu library dari sklearn dengan memanggil fungsi yang parameternya itu nilai aktual yaitu dia test dan juga nilai prediksi dengan variabel prediksi yang dimasukkan ke dalam variabel. Nah, setelah itu kita akan tampilkan bagaimana hasil dari convention matrix-nya. Nah, bisa dilihat bahwa di nilai diagonal ini besar dibandingkan dengan nilai di luar diagonal. Semakin kecil nilai di luar diagonal, maka classifier yang saya buat itu atau yang kita buat itu semakin bagus. Nah, karena ini belum bentuk gambar, lebih mudahnya kita menggunakan convention matrix-nya dengan bentuk gambar dengan bantuan fungsi convention matrix dari library MLextend yang dapat mengubahnya ke dalam bentuk gambar. Nah, inputnya itu berupa convention matrix ini dan juga supaya nilainya berurut dan kemudian bacanya setelah saya buat kelas 6 yaitu 0 sampai 9. Nah, ini hasil plot gambarnya. Nah, bisa dilihat bahwa kita untuk bacanya nilai 0 ini diprediksi oleh yang sumber X ini adalah sumber Y ini adalah nilai aktualnya dan juga sumber X ini adalah nilai prediksi. Bisa kita lihat nilai aktual 0 itu diprediksi dengan 0 itu dengan benar sebanyak 973 kali. Sedangkan dari jika nilai 0 diprediksi oleh nilai 1 itu hanya 0 kali. Dikasih dengan label 2 itu hanya sekali. Jadi total kesalahannya itu ada 6, ada 7 kali. Nah, begitu juga dengan angka 1.
jika diprediksi dengan label nol itu cuma 1 kali, tapi jika diprediksi dengan 1 itu adalah sekitar 1124 kali, berarti sudah baik. Nah, kemudian setelah contention matrix-nya sudah kita lihat, ini kita menghitung berapa presisi dari model classifier yang telah dibuat, dengan, fungsi precision score dari library sklearn. Dengan inputnya itu nilai aktual dan juga prediksi kita dan juga average-nya 0. Nah, bisa dilihat hasil prediksi untuk, label 0 yaitu sekitar 97%, label 1 98%, label 2 96% dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah akurasi. Nah, akurasi juga menggunakan fungsi akurasi score dari library sklearn matrix. Nah, hasil akurasi dari model Bayesian yang itu sekitar 97%.